Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di review Suzuki Burgman 125. Nah, hari ini karena plat nomor sudah keluar, kita bisa leluasa ya teman-teman ya untuk mengeksplor apa sih Burgman 125, seperti apa sih gitu kan, kelemahan dan kekurangannya. Apakah sebanding dengan harganya, apakah sebanding dengan mereknya. Kita akan bahas di sini berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Mungkin akan berbeda dengan pendapat orang lain karena kan posturnya beda, berat badan berbeda, gitu kan, skill berbeda, dan tingkat kenyamanan bagi orang tuh beda-beda gitu. Jadi ini dari sisi saya dengan postur 165 dan berat 76 kg. Yang pertama kita akan bahas kelemahannya dulu, karena kan kalau yang kelebihannya enaknya buat terakhir, seperti itu. Oke, dimulai dari kelemahannya. Kita bahas dulu ceritanya bisa dapat motor ini gimana gitu kan, karena kan banyak beredar yang indennya lama, STNK-nya lama gitu. Ternyata ya mungkin kembali lagi ke rezeki ya, beda-beda gitu kan, ada yang cepat ada yang lama. Jadi saya pesan motor ini tuh di 5 Februari 2024. Waktu itu saya datang ke dealer Suzuki Mitra Indo Ciledug, lalu saya coba inden di situ. Beliau sales menjanjikan kurang lebih paling cepat 2 bulan kayaknya Pak. Oke, nggak masalah. Saya bilang saya juga nggak buru-buru sih, cuma penasaran aja, saya bilang gitu. Lalu entah kenapa di tanggal 1 Maret itu saya dihubungi sales, katanya motor sudah selesai, sudah ada di sudah di dealer dan siap dikirim. Akhirnya saya kaget juga dong. Oh, 3 minggu cukup kok untuk dikirim, cepat juga ya gitu. Saya tanya kenapa kayak saya bisa cepat gitu kan. Dijelaskan oleh sales tersebut ada banyak yang cancel Pak, jadi Bapak naik urutannya, dan kebetulan saya pikir Bapak ready katanya untuk bisa dikirim. Oh ya udah, nggak apa-apa, kirim aja. Sampai di situ deal, kirim 1 Maret. Untuk STNK sendiri saya itu dihubungi lagi persis 1 Mei. Jadi kayaknya persis 1 bulan. Dihubungi, Pak udah jadi ininya STNK-nya. Oh ya udah, alhamdulillah gitu. Kok bisa cepet ya gitu. Ya sesuai sih Pak, rata-rata 2 bulan dia bilang gitu. Oke. Jadi ini kembali lagi kayaknya ke rezeki ya. Untuk teman-teman yang masih indennya lama atau STNK-nya belum jadi lebih dari 2 bulan, ya kembali lagi rezeki, itu aja sih. Mungkin banyak-banyak mempermudah urusan orang kali ya. Dengan ikhlas, insya Allah urusan kita pun akan gampang. Itu sih rumus yang saya pegang sejak saya muda dulu. Gimana caranya urusan kita gampang, yaitu dengan cara mempermudah urusan orang, tapi dengan ikhlas, tidak tanpa pamrih gitu kan. Oke, sekarang kita mulai kita omongin kekurangannya. Kekurangan bagi saya itu tarikannya berat atau lemot, kurang bertenaga. Ya saya bilang sih wajar ya, 125 cc dengan Euro 5 itu tenaga akan dipangkas, jujur aja itu akan dipangkas demi mengejar irit. Tapi nggak masalah, toh dengan mungkin umur saya gitu kan yang udah mau dekat 50, itu saya cari nyaman, saya nggak lagi cari cepat atau kencang gitu kan. Itu kekurangan pertama. Yang kedua, stang miring. Nah, stang miring ini saya alami di motor saya. Lalu entah kenapa si sales, saya belum servis pertama ya,
si sales menghubungi saya, Pak mau ganti stang nggak, udah ready nih Pak, gitu kan. Loh, udah ada Mas, udah. Ya sudah, saya bawa ke Suzuki dan langsung diganti sama mekanik. Alhamdulillah sudah lurus dan itu free penggantian. Terima kasih Suzuki, komitmennya terhadap pelayanan luar biasa, tanpa babi bu, tanpa basa-basi, langsung mengganti gitu kan. Terus yang ketiga itu setelan klepnya kayaknya renggang deh, jadi agak ngelitik di apa namanya, di bunyi klepnya sedikit lebih ngelitik dibanding motor Suzuki Tambun ya khususnya. Untuk sekarang saya belum melakukan style klep, saya masih penasaran, saya mau ikutin dulu sampai di mana ngelitiknya, apakah ini akan seterusnya seperti ini atau akan meningkat ngelitiknya. Kalau saya lebih suka apa adanya sebenarnya, tapi kita lihat ke depan nanti. Tinggal style klep aja kok, dari info di grup gitu ya, tinggal select aja style klep. Oke, yang selanjutnya rembes area gearbox CVT ya, gearbox roda itu kan ya, itu kan ada packingnya. Memang agak rembes, banyak yang mengalami, tapi di saya belum. Kalaupun sudah rembes pun nggak masalah, karena Suzuki sudah menyiapkan. Kemarin saya udah tawarin juga, mau sekalian nggak Pak ganti packing. Saya bilang nanti dulu deh, saya belum rembes sih, nanti aja nunggu rembes. Oh ya udah Pak, ntar hubungin aja gitu kan, kita udah ready. Oke, sampai di situ. Selanjutnya kekurangannya apalagi ya, kayaknya cuma itu ya kalau menurut saya kekurangannya. Selebihnya sih nggak ada. Sekarang kita coba omongin kelebihannya. Jadi kelebihannya itu yang pertama, ringan dan lincah. Ini motor ringan dan lincah, jujur aja, dengan velg 12 ya. Tapi ketika kena jalan keriting, itu nggak terasa kayak velg 12 saya bilang. Ini kayak velg lebih besar, jadi terasa nyaman, tidak keras, bantingannya itu enak gitu kan. Setelah itu menurut saya sih cukup kelebihannya gitu. Yang kedua, ini yang nyaman untuk bertiga ya, untuk bawa anak. Kebetulan saya masih punya anak yang SD, kita coba bertiga dengan istri. Wah, itu luar biasa. Jadi pas diisi itu dengan berat beban yang berlebih, itu nggak ambles, tetap terasa kokoh gitu. Bantingannya pun malah jadi yang terbaiknya, malah pas diisi penuh. Nah, itu enak banget. Jadi rada aneh nih settingannya. Ya saya puji sih, ini bagus untuk yang berkeluarga. Yang ketiga yang ketiga kelebihannya, bagasi luas. Nah, itu udah terbukti bagasinya luas. Yang keempat itu kaki bisa selonjor lurus, dan satu-satunya ini di kelas 125 yang bisa selonjoran ya. Terus yang keenam, teririt di kelas 125. Yakin saya 125 merek lain nggak bisa ngalahin ini. Ini irit banget. Saya di perjalanan ini dengan gas asal-asalan aja sih, biasa aja, itu masih sanggup di 152, 53, 52, 53, selalu begitu. Di grup sih malah lebih gila lagi, ada yang 56, 58, 59, 60 sekian gitu kan. Mungkin jalannya lurus dan kosong, kalau ini kan macet. Terus kelebihan berikutnya lagi, apa namanya, terasa ini motor nih halus ya, CVT-nya halus. Walaupun sebenarnya jujur aja, kalau mau lebih bagus lagi, area CVT ditukar pakai saudaranya Hayate dan Skyweb, itu dicampur aja. Itu luar biasa. Dan ini udah saya pakai di Burgman saya. Area CVT itu sudah 90% lah ya, itu sudah pakai punya saudaranya Skyweb dan Hayate, dan ini luar biasa, asli luar biasa. Lebih padat tenaganya. Terus ketangguhannya kita tahu kan,
CVT-nya dua merek itu, dua motor itu tuh Skyward dan Hayate itu super badak, paling badak di antara semua motor Matic. Dan ini udah saya cangkokkan di Brookman karena info dari grup, dan terima kasih Om Ihsan Jumaris yang sudah memfasilitasi semua keluhan-keluhan kita, semua kekurangan motor ini tuh sudah dipelajari oleh beliau dan kita kebagian ilmunya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk Om Ihsan Jumaris. Saya udah merasakan racikan beliau dan luar biasa. Ini motor yang 125 paling enak setelah ganti part saudaranya gitu kan. Nah, setelah saya pelajari, di kekurangannya itu minor aja sih, nggak ada masalah, itu minor. Udah sebagian tertangani baik dari pihak Suzuki maupun dari pihak grup Brookman ya. Jadi sekarang tinggal menikmati. Stang pun sudah lurus, alhamdulillah. Malah diganti stang baru ya, luar biasa ini. Tanpa ada persyaratan tertentu, cukup balik lagi ke dealer langsung diganti. Kenapa saya milih Brookman? Karena saya cari motor sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Saya butuh motor seperti ini dengan cc nggak terlalu besar, tapi dapat mengakomodasi semua keinginan saya gitu kan. Oke, saya rasa cukup itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya nanti bisa ngobrol di komentar kalau misalkan ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan, karena saya juga masih awam gitu kan. Selebihnya silakan menikmati perjalanan motor ini, dan bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Kau yang berjanjiku yang terluka. Masih ku ingat kata
setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Masihkah terlintas di dalam